Oke. Nah ini yang menarik itu sebetulnya kan tadi udah tes ketiga ya, bisa lolos itu. Nah kalau seandainya tes nggak lolos itu ada manfaatnya nggak sih? Oh, tes lolos ada manfaatnya. Nggak, ya nggak lolos. Pertanyaan bagus. Kalau Iya, nggak iya. lolos tuh ada manfaatnya atau enggak gitu? Maksudnya ada manfaatnya untuk apa? Ya misal Maksudnya dulu pertama kan 2000 berapa tadi? 2017. 2017 nggak lolos kan? Tes Enggak. CPNS nggak lolos, ada Enggak. manfaatnya enggak? Ya. Oh ya, manfaatnya apa ya? Saya kemarin yang 2017 kan karena pertama toh. Karena Nah, pertama tuh ya udah apa aku coba aja, tapi jujur ya waktu itu saya berusaha keras loh untuk belajar gitu kan. Karena habis lulus tiba-tiba ada CPNS, aku coba gitu kan. Ternyata nah, dengan sangat ngoyo nggak berhasil. hmm, Kalau ada manfaatnya mungkin pelajaran ya. Jadi ke yang 2017 untuk pelajaran yang tahun berikutnya. Cuman yang TKP-nya itu kan ternyata berbeda sekali. Ya sudah, jadi pelajaran yang untuk 2017 tidak bisa digunakan yang untuk 2018. Ya hmm, pelajarannya adalah kita masalah ini sebenarnya strategi. Jadi kita hmm, tahu gambaran ya. Jadi bagi teman-teman di sini ya bisa bisa jadi siapapun gitu anak SMA, oke, okay? Terus lulusan S1 ataupun S2 atau yang lainnya coba aja ada kesempatan. Kenapa? Karena kalau kita udah pernah udah pernah mengikuti tes CPNS walaupun itu gagal, belum rezeki ya, tapi kita udah tahu atmosfernya. Udah tahu hmm. atmosfernya ketika kita soalnya oh ternyata tipenya seperti ini. Itu keuntungannya, ya kan? Kemudian yang kedua adalah jadi kita udah tahu alurnya. Jadi kita udah nggak bingung-bingung lagi, oh ini harus gini atau gimana. Walaupun ada panduannya, terkadang juga kita suka bingung dan akhirnya kita bertanya ke ke kementerian yang bersangkutan dan walaupun juga akhirnya akan diberikan respon, tapi kan untuk masalah waktu kita kan nggak tahu ya responnya cepat atau lambat lah seperti itu. Ya Oke. pengalamannya kita jadi lebih tahu medan tempat kita akan berperang Nah, gitu penting nggak sih itu? manfaatnya. Maksudnya eh, yakin nggak kalau di 2019 itu pengalaman pertama itu juga lolos? Gimana? Oh Yakin 2009 misal aku yakin 2009 lolos nggak? kalau 2019 itu jadi pengalaman pertama tanpa ada pengalaman di 2018 dan 17 Oh yakin lolos nggak? kayaknya nggak, Nah, serius kan gitu. kayaknya nggak karena aku udah tahu strateginya ngerasainnya karena kan aku kan lemahnya di bidang hafalan ya Nu ya. Saya Nah, ngapalin emang susah banget. Jadi mau dipaksain ngapalin sehari itu bisa sih hanya ngapal aja. Nah, tapi kemudian nanti ketika dipraktekkan pas ngerjain, aku udah lupa biasanya. Nah, jadi aku udah tahu strateginya. Aku kan tidak bisa untuk hafalan. Yang TWK itu kan pertama dia ngapalin, gagal. TWK yang kedua gagal, dia nggak selesai. Biasanya sampai pasal berapa ya? 20 berapa udah nggak selesai, itu hafal aku sebenarnya. Nah, ternyata yang aku gunakan strategi yang untuk yang 2019, aku hanya memahami. Ternyata berhasil gitu. Jadi emang ada manfaatnya ketika jadi kan nggak usah berkecil hati gitu kan yang kemarin yang belum lolos. Jadi digunakanlah pengalaman yang kemarin ya untuk yang tahun ini yang 2021 kekurangan kita itu di mana. Nah, karena hmm, setiap orang tuh pasti beda kekurangannya kan di mana kan. Kita kita jadikan evaluasi lalu sebaiknya itu kita gimana ya untuk menangani kekurangan kita. Seperti itu. Jadi contohnya misalnya kalau kalau saya kan hitungan tuh biasanya kan lemahnya kan di hafalan kan. Tapi bisa hmm, jadi yang dari yang IPS atau dari ilmu pengetahuan sosial ya, humaniora dan sebagainya, dia pasti kuat di hafalan kan ya Nu ya, biasanya hmm, kan. Tapi di hitungannya kan jarang dipakai. Saya hmm. yakin mereka juga dalam berhitung tuh tidak ada masalah. Cuman kan karena jarang dipakai, pastinya tentunya kecepatan untuk berhitungnya kan tidak secepat yang orang yang sering pakai kan. Nah, jadi itu bisa jadi strategi. Strategi, oh Hmm. ya, udah pernah tes CPNS, ternyata soalnya seperti ini, berarti kecepatan untuk menghitung tuh saya harus banyak latihan. Nah, Ya. misalnya dia ngerasa, oh ternyata aku tuh kayak kehabisan waktu untuk ngitung, misalnya kayak gitu. Berarti kan harus latihan dalam berhitung. Seperti Hmm. itu. Terus Gitu. Pasti ada manfaatnya. itu enggak ingat skornya enggak ada peningkatan atau enggak gitu dari mulai tahun 2017, Oh, 18, 19 gitu. oke oke. Skornya otomatis meningkat kan? Ya seberapa signifikan kan bisa dilihat dari itu sebetulnya Oh iya gitu. iya iya. Jadi aku jujur ya, aku udah lupa sebenarnya skor aku tuh yang 2017 tuh berapa. Yang jelas dia kayaknya nggak passing grade. Kayaknya aku juga lupa apakah Nah, passing grade atau enggak. Yang jelas aku tuh nggak lolos.
Nah, Tapi kan nggak passing grade salah satu Pak ya. Seingat aku tuh seperti itu. Dan tapi kalau ditandingkan juga dengan teman-teman yang di atasnya, saya juga kalah di bawah mereka. nah, Terus yang 2000, saya udah lupa ya nu skornya, yang jelas tidak sebesar yang tahun kemarin. yang tahun kemarin Yang berapa? jelas Masih terima itu. relatif ya. Nah, Karena kalau di Jawa, ini saya sepertinya nggak diterima deh. Saya 390 tahun kemarin. oh Yang 39. Pas 2000, lolos itu iya. 390 ya? Ya, kalau Hmm. yang itunya di bawah itu. Dan jujur ya, saya tidak menyangka saya bisa mencapai 390. Karena waktu itu saya target rasa-rasa ya. Saya kan ngitung kan, ini yang saya yakin tuh berapa toh? Saya waktu itu ngitung yakinnya tuh 365. Jadi mungkin ada kemungkinan ini berkat petunjuk dari Allah gitu kan, saya ngeklik akhirnya jadi 390 gitu.